Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Geografi kelas 12 IPA 4. Nama saya Koris Rifadila. Perkenalkan, nama saya Ririn Rizky Aulia. Perkenalkan, nama saya Lintang Cahya. Perkenalkan, nama saya Egi Rahayu. Perkenalkan, nama saya Maulida Hoirunisa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian desa dan pola persebarannya. Pengertian desa menurut Pak Walhalandis, desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri yang pertama mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa. Yang kedua, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan. Yang terakhir, cara berusaha atau ekonomi adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam. Sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Adapun pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Erwin Tarto, desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Selanjutnya kita masuk ke pola persebaran desa. Terkait pola persebaran desa ini ada 3 tokoh yang memberikan gambaran dan pendapatnya kepada kita. Ketiga tokoh tersebut diantaranya ada Bintarto, Endal Juni, dan Paul Halandis. Bintarto berpendapat bahwa ada 6 macam pola persebaran desa menurutnya, yakni ada pola memanjang jalan, pola memanjang sungai, pola memanjang pantai, pola memanjang pantai dan sejajar dengan kereta api, pola radial, dan pola tersebar. Sedangkan Endal Juni, ia berpendapat bahwa pola persebaran desa itu ada 4 macam. Di antaranya ada pola desa linear, pola desa memanjang mengikuti garis pantai, pola desa terpusat, dan pola desa mengelilingi fasilitas tertentu. Lalu, Paul Halandis juga berpendapat bahwa pola persebaran desa ada 4 macam, yakni the Farum Village type, the Nebulous Farm type, the Arranged Isolated Farm type, dan the Pure Isolated type. Kita akan menjelaskan satu-satu pendapat dari para tokoh tersebut. Yang pertama ada Bintarto. Ia berpendapat bahwa pola persebaran desa ada 6 macam, yakni yang pertama, pola memanjang jalan. Masyarakat memandang pembangunan di pinggir jalan akan mempermudah perjalanan bila hendak pergi ke tempat lain. Selain itu, pergerakan pendistribusian barang juga lebih relatif mudah dibanding di dalam perkampungan. Oleh karena itu, masyarakat menciptakan pola memanjang jalan ini. Contohnya seperti pada gambar yang ditampilkan di atas. Itu merupakan contoh dari pola memanjang jalan menurut Bintarto. Selanjutnya, B. Pola memanjang sungai. Pada umumnya, pola ini terjadi karena peran sungai tersebut dipandang penting bagi kehidupan penduduk, misalnya sebagai sarana transportasi, ekonomi, atau peternakan ikan. C. Pola memanjang pantai. Pola memanjang pantai merupakan pola permukiman penduduk yang dilakukan oleh para nelayan di pesisir pantai, di mana penduduknya sangat bergantung dengan hasil dari menangkap ikan di laut.
Kemudian D. Pola memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api. Nah, biasanya pola ini berada di sekitar pantai yang landai yang tidak berawak, sehingga jalur kereta api mudah dibangun. Arah pengembangan permukiman penduduk menyamping sejajar dengan pantai dan rel kereta api, sehingga bergabung dengan desa lain. Biasanya, penduduk bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Selanjutnya, pola pemukiman desa menurut Bintaro yang kelima yaitu pola radial. Pola radial merupakan pola pemukiman desa yang berada di lereng gunung berapi. Mereka biasanya tinggal di pinggir-pinggir sungai yang bermuara dari gunung berapi. Yang keenam yaitu pola tersebar. Pola tersebar merupakan pola pemukiman yang terjadi di daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda. Namun, N. Daljuni berpendapat bahwa pola pemukiman desa dibagi menjadi 4 macam, yakni yang pertama, pola desa linier. Pola desa linier merupakan pola pemukiman sejajar dengan jalan atau alur sungai. Pola ini biasanya terjadi di daerah dataran rendah. Yang kedua yaitu pola desa memanjang mengikuti garis pantai. Pola ini biasanya terjadi pada kehidupan para nelayan. Yang ketiga yaitu pola desa terpusat yang terjadi di daerah pegunungan. Ada suatu hal yang menarik dari penduduk dengan pola ini, di mana dalam satu kampung biasanya mereka masih terikat dalam suatu hubungan kekerabatan. Yang keempat yaitu pola desa yang mengelilingi fasilitas-fasilitas tertentu. Misalnya, di daerah dataran rendah, mereka mengelilingi fasilitas-fasilitas yang memadai, misalnya mata air, balai desa, dan lain sebagainya. Paul Halandis berpendapat bahwa pola permukiman desa ada 4 macam, yakni yang pertama, the Verung Village Type, merupakan pola permukiman penduduk yang mengumpul di mana di sekelilingnya terdapat lahan pertanian. Yang kedua, the Nebulous Farm Type, merupakan pola permukiman desa yang mengumpul di mana di sekelilingnya terdapat lahan pertanian. Oleh karena jumlah penduduknya meningkat, maka sebagian ada yang tinggal di luar desa. Yang ketiga, the Arranged Isolated Farm Type merupakan pola permukiman desa yang sangat dekat dengan jalan utama desa dan dekat dengan pusat perdagangan. Desa akan dikelilingi oleh lahan pertanian dengan jarak antar rumah pun tidak terlalu jauh. Yang keempat, the Pure Isolated Type merupakan pola permukiman desa yang berpencar-pencar dengan disertai lahan pertaniannya masing-masing. Penduduk pada desa ini akan berkumpul pada sebuah pusat perdagangan. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.